Kamu lagi mikirin omongan aku tadi ya? Enggak, aku gak mikir apa-apa. Lagi random aja. Aku pikir kamu lagi pertimbangin buat memperbaiki hubungan kita. Karena aku sangat mengharapkan itu. Boleh gak ya, Vito? Kita gak usah bahas soal itu. Aku lagi gak mood untuk bahas soal itu. Because of Tristan. Maura, laki-laki itu gak mencintai kamu. Buat apa kamu mempertahankan dia? Karena aku mencintai Tristan, Vito. Jadi aku harus mempertahankan Tristan. Pak Regar mau apa lagi kesini? Mau mata-matain saya lagi? Aduh, saya itu diminta oleh pangeran untuk datang ke sini, Bu. Kalau enggak juga, I better sleep at home, you know. Kenapa Pak Regar harus datang ke sini di saat saya ingin menenangkan diri? Bu Soraya kenapa pulang-pulang cembetut begitu? Emang habis dari mana tadi? Saya juga nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Kan situ yang nyetir. Ya tadi habis ketemu Mbak Maura. Tapi tiba-tiba jadi tegang sama gelisah gitu, saya juga nggak tahu, Pak. I smell something. Jangan-jangan Bu Soraya ketemuan sama Maura buat curhat. Kalau iya berarti Maura tahu dong rahasianya Bu Soraya. Kayaknya saya harus selidikin lagi nih. Pi, Mimi minta maaf ya. Karena tadi Mimi bikin keributan. Sampai Pipi jadi shock. Tapi Mimi janji, Pi. Kejadian kayak tadi gak akan terulang lagi. Pi? Pipi nangis? Pipi kenapa nangis? Pasti karena keadaan kita sekarang ya, Pi. Mimi itu juga nggak mau keadaannya kayak begini, Pi. Tapi memang setelah Pipi koma, keadaan kita tuh banyak sekali berubah. Makanya Pipi bangun ya, Pi. Kita semua tuh kangen sama Pipi. Kita butuh Pipi. Bangun ya, Pi. Cepet bangun Pak Bos. Saya benar-benar kasihan banget lihat Bos Mimi. Sekarang ini posisinya jadi serba salah. Harus memilih antara non Mel atau non Putri. Kita semua butuh Pak Bos di sini. Karena cuma Pak Bos yang bisa bikin keluarga ini jadi nggak tercerai-berai. Oke, saya suka sama konsep kalian. Tapi saya nggak mau mengundang banyak orang supaya acaranya itu lebih intimate, ya. Terus untuk dekorasinya dominan warna pink ya, karena calon tunangan saya suka banget sama warna pink. Ya, tapi untuk selebihnya saya serahkan ke kalian. Yang penting itu, saya kepengen acaranya intimate dan sakral, ya. Baik Pak Rizky, kami akan buatkan final konsep dari hasil meeting hari ini. Dan kami akan segera kabarkan ke Pak Rizky. Oke, kalau bisa agak cepat ya, soalnya saya udah nggak sabar kasih tunjuk konsepnya ke calon tunangan saya. Baik Pak. Kalau gitu kami
Mohon pamit, Pak Rik. Kamu nggak bakal bisa menghindar dari saya lagi, Mel. Karena sebentar lagi kita akan resmi tunangan. Mari, saya antar sampai lift ya. Iya, Pak. Apa benar menikahkan pangeran dan putri merupakan jalan terbaik? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terus-menerus dituduh sama Putri, Vito, dan juga Mel? Kalau saya tidak melakukan sesuatu, masalah ini akan semakin panjang. Bahkan kemungkinan saya bisa masuk penjara. Bu Soraya selalu bilang kalau dia nggak bersalah. Tapi anehnya dia selalu ketakutan seperti orang bersalah. Pak Regar! Aye! Kalian ngapain di depan kamar saya? Nggak ngapa-ngapain, Bu. Ini tadi saya lagi lewat pas di depan kamar. Si Arni tiba-tiba dari depan saya main nabrak aja. Mau jalan lihat-lihat dong, Arni. Ih, orang bapak jalan nggak ngeliat jadi ketabrak deh. Ih, lu yang nggak ngeliat. Ih, enggak Bu, saya baru dateng. Baru datang. Pak Regar nguping saya. Enggak kok. Saya nggak dengar apa-apa, Bu. Tadi kan saya lagi jalan nih sambil ini remote keyless motor saya. Kirain ketinggalan, nggak taunya gantung di sini. Saya lupa. Saya pergi dulu deh. Oh, sini nih. Aku yakin Pak Regar pasti tadi ngintipin saya dan bisa dengar semua omongan saya. Untuk desain bajunya nyusul aja ya. Saya mau diskusiin dulu sama calon tunangan saya. Baik. Siapa tahu ada special request. Siap. Duh, kayaknya Rizky nggak main-main sama kemauannya deh. Dia langsung panggil I.O. buat urus pertunangannya. Ya, saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Permisi. Iya, Pak. Boski, lo nggak lagi maksain Mel buat buru-buru tunangan sama lo kan? Soalnya kan kondisi Om Reman belum pulih. Saya sudah putuskan. Apapun yang terjadi, saya bakal tunangan sama Mel dalam waktu dekat. Nih, lo yakin, Ki? Soalnya kalau lo paksain terus-terusan kayak gini, ntar Mel ngejauh lo. Lo kan tahu sendiri Mel kayak gimana. Dinda, Mel itu udah menerima lamaran saya. Harusnya dia nggak menolak dan menunda-nundanya lagi. Kalau sampai dia nolak, harusnya dia tahu konsekuensinya apa. Loh, tapi kan Ki, lo nggak bisa dong buat... Din, cukup. Mendingan kamu sekarang kembali kerja. Kamu lupa kamu lagi ngomong sama siapa? Saya itu atasan kamu. Jadi mendingan kamu profesional. Dan kamu tidak mencampuri urusan privasi saya. Biasanya Rizky masih mau dengerin omongan atau masukan dari gue. Tapi kok sekarang sikap dia udah berubah ya? Dia udah kayak bos. Rizky bener-bener udah berubah sekarang.
kayaknya kali ini dia nggak akan kasih Mel kesempatan buat mengelak lagi dari pertunangannya. Ya Tuhan, kenapa semua jadi kayak gini? Aku gak boleh bikin Mel dalam bahaya. Tapi aku juga gak bisa diem aja pas tahu kalau Rizky mau maksain kehendaknya ke Mel. Karena itu sama aja Rizky mau nyakitin Mel. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Gimana pun juga gue harus menjauh dari Mel. Tapi apa gue harus tetap berjuang buat dia? Dari tadi Tristan kelihatan gelisah dan ketakutan. Apa yang sebenarnya dia pikirin ya? Pak, stop. Berhenti sini, Pak. Ya, berhenti. Loh, kok berhenti Tristan? Bukannya kita belum sampai apartemen kamu ya? It's okay Mel, aku turun sini aja ya. Nanti daripada Rizky lihat kamu bareng sama aku di apartemen, aku nggak mau ada masalah, oke? Tristan, itu aku bisa jelasin kok ke Rizky. Kan nggak mungkin juga kan aku tinggalin kamu dalam kondisi kayak gini. Aku pasti anterin kamu pulang. No, Mel, I'm okay. Ya justru sekarang kamu yang harus hati-hati sama Rizky. Look, Mel, aku nggak mau karena perbuatan aku, kamu jadi kenapa-napa. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, aku nggak bisa bantuin kamu. Emang Rizky ngomong apa sih sama kamu? Sampai kamu kelihatan kayak ketakutan gini sama nervous? Enggak. Rizky nggak ngomong apa-apa sama aku. Tapi, Mel, kalau sampai Rizky ngelakuin sesuatu sama kamu atau ngomong apapun, tolong, kamu harus tetap tenang dan jangan kebawa emosi ya. Karena ini semua bergantung sama kamu. Dan, sorry ya Mel, untuk sementara waktu, kita harus jaga jarak. Dan aku minta, kamu jangan ikutin aku ya. I'm sorry. Pak, begitu saya keluar, Bapak langsung pergi ya? Iya, baik Pak. It's okay. I'm sorry, Mel. Ya, jalan Pak.